Terima kasih kepada Dr. Sudira selaku moderator. Apakah suara saya terdengar? Cukup baik terdengar? Oh, dia mau bahas. Baik, kita mulai untuk materi yang pertama. Perkenalkan dengan saya, Dr. Nimade Duta Pratiwi. Untuk webinar hari ini, saya akan membawakan mengenai bagaimana kita mendiagnosis neuropati diabetikum. Tentu saja, seperti yang kita sering dengar, istilah neuropati diabetikum pasti tidak asing lagi. Baik itu lingkungan praktek sehari-hari maupun di tingkat pelayanan primer maupun di pelayanan tingkat sekunder dan tersier. Dan tentu saja teman-teman di sini yang telah hadir pasti sudah banyak membaca ataupun mengetahui mengenai materi mengenai neuropati diabetikum. Jadi dibuka nih. Mungkin nanti fokusnya di sini adalah semacam sharing informasi ya teman-teman. Kemudian jika ada memang tambahan ataupun masukan pertanyaan kami silakan untuk disampaikan di akhir dari presentasi. Baik, sebagai pendahuluan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Sudira tadi selaku moderator, kita ketahui bahwa memang secara umum untuk prevalensi diabetes mellitus di seluruh dunia diperkirakan oleh International Diabetes Federation pada tahun 2019 itu adalah sekitar 463 juta penduduk, di mana prevalensinya itu biasanya akan meningkat sebanyak hampir 51%, sehingga diperkirakan pada tahun 2045 jumlah total prevalensi dari diabetes akan menjadi 700 juta penduduk. Dan ini memiliki kecenderungan yang sama di hampir semua benua yang ada di seluruh dunia. Kemudian untuk di benua Asia sendiri didapatkan bahwa ada Indonesia sebagai negara kedua tertinggi untuk terjadinya diabetes pada usia 20-79 tahun, diikuti oleh Jepang, Thailand, dan juga Filipina. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, didapatkan bahwa prevalensi diabetes mellitus pada tahun 2013 adalah sebesar 6,9%, kemudian diperkirakan di tahun 2018 sebesar 8,5%. Ternyata didapatkan angka kejadian yang jauh lebih tinggi dibanding perkiraan, yaitu sebesar 10,9%. Hal ini memperlihatkan bahwa memang kejadian diabetes ini merupakan hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan dengan serius, di mana seperti yang juga diketahui bahwa komplikasi dari diabetes ini sangat banyak, serta juga menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi kepada pasien. Tidak hanya itu, juga menimbulkan biaya kesehatan, biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang sehat. Mungkin untuk sekedar mengingatkan, bagaimana apa saja kriteria diagnosis dari diabetes mellitus, yaitu kita bisa cek dari pemeriksaan gula darah puasa dengan kadar lebih dari 126 mg, kemudian pemeriksaan gula darah 2 jam postprandial, pemeriksaan gula darah sewaktu, dan juga pemeriksaan HbA1c. Kemudian apa saja sih komplikasi diabetes yang bisa terjadi? Komplikasi diabetes bisa terjadi pada semua organ. Bisa itu baik di mata berupa retinopati, bisa di jantung berupa kardiomiopati, bisa juga di ginjal berupa diabetic kidney disease, ataupun di neuron yang akan menjadi neuropati. Kemudian bisa juga di organ-organ otonom maupun genitourinary seperti terjadinya disfungsi ereksi dan juga gangren pada kaki. Kemudian didapatkan data dari penelitian terbaru yang dilakukan dari beberapa multisenter di Asia Tenggara bahwa kejadian neuropati diabetikum cukup tinggi pada penderita dengan diabetes. Didapatkan di Indonesia kejadiannya adalah sebesar 58%. Pada penelitian ini dilakukan di beberapa negara di Asia Tenggara dan dengan penegakan diagnosis masing-masing dari negara tersebut. Kalau di Indonesia dilakukan menggunakan NCV atau NMB,
Kemudian di Filipina didapatkan juga kejadian yang sama, 58% juga menggunakan pemeriksaan NMG. Di Singapura didapatkan sekitar 33,3% dan menggunakan monofilament. Dan ini berarti kalau dibilang dia prevalensi untuk terjadinya komplikasi diabetikum, neuropati diabetikum pada penderita DM itu hampir sudah melebihi setengah dari penderita diabetes itu sendiri. Berarti sangat perlu kita waspadai bagaimana sih kira-kira gejala awal supaya kita bisa mencegah supaya tidak terjadi perburukan gejala, ataupun pasti yang kita perlu waspadai sebelum si pasien itu menderita komplikasi berupa neuropati diabetes. Ini untuk prevalensi komplikasi diabetes di Indonesia sendiri, seperti yang sudah disampaikan tadi, neuropati memegang presentase yang tertinggi, diikuti dengan katarak, angina pectoris, stroke, dan juga borok atau gangren. Pada siang ini kita akan fokus pada komplikasi diabetes yang berupa neuropati diabetikum. Komplikasi ini merupakan komplikasi tersering dari diabetes mellitus dengan prevalensi yang sangat tinggi, lebih dari 50%, dan ini merupakan diagnosis eksklusi, yang dalam artian jika kita menemukan gejala pasien berupa neuropati, kita harus pastikan bahwa tidak ada penyebab lain selain diabetes mellitus. Komplikasi dari salah satu jenis neuropati diabetikum yang paling sering adalah neuropati diabetikum perifer, yang sering kita akan jumpai di lapangan sehari-hari, di mana kejadiannya memang sangat banyak dan bahkan sekitar 50%-nya dia bersifat asimptomatis. Yang artinya apa? Jika pasien itu tidak merasakan adanya gejala, tentu saja untuk penanganan akan terlambat jika nanti gejalanya sudah muncul pada fase yang berat, serta komplikasinya pun juga akan semakin tinggi. Dikarenakan belum ada terapi yang optimal untuk komplikasi ini, maka kita tekankan sekali lagi pencegahan adalah kunci dari penanganan pada komplikasi pasien ini. Adapun faktor risiko yang diketahui, apa saja sih yang bisa menyebabkan suatu pasien itu mengalami komplikasi neuropati diabetikum? Dikatakan usia yang semakin tua akan mengakibatkan komplikasi yang lebih tinggi, kemudian lama menderita DM, kontrol glikemik yang buruk, adanya peningkatan dari LDL serta trigliserida, hipertensi, obesitas, dan juga merokok. Mungkin sekilas mengenai bagaimana sih mekanisme terjadinya neuropati diabetikum. Ini kita bahas secara umum di mana dia bisa terjadi pada DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Dan pada DM tipe 1 dan tipe 2 juga akan terjadi hiperglikemik, kemudian sama-sama akan terjadi peningkatan glukosa di dalam sel, yang kemudian akan mengaktifkan beberapa jalur, kemudian akan menginduksi sitokin inflamasi, kemudian akan menginduksi glikolisis yang kemudian akan menghambat dari transport elektron pada sel, akan menginduksi jalur yang akan menyebabkan osmotic stress yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan kerusakan pada DNA, stres pada retikulum endoplasma, kemudian disfungsi mitokondria, apoptosis, dan juga kehilangan sinyal neurotrofik. Apakah bisa terjadi pada DM tipe 1? Bisa. Di mana pada DM tipe 1, dia selain terjadi kondisi hiperglikemi, akan terjadi kondisi penurunan insulin dan juga C-peptide. Di mana jika insulinnya dia menurun, dia juga akan mengakibatkan hilangnya sinyal neurotrofik. Kemudian kerusakan sel akan berakibat ke kerusakan saraf, bisa kerusakan neuron, bisa kerusakan sel-sel endotelial vaskuler, maupun ke sel glial, yaitu sel pendukung sel neuron itu sendiri. Secara gambaran umum, ini kurang lebih gambaran neuropati diabetikum yang bisa kita temukan di lapangan. Yang paling sering adalah ini, neuropati pada serat-serat lebar, serat-serat besar, yang biasanya pasien mengeluh kakinya kesemutan, kanan kiri, kemudian diikuti dengan kesemutan pada tangan, kemudian bisa juga neuropati pada serat kecil, kemudian bisa juga neuropati motorik, dan dia bersifatnya proksimal. Kemudian dia bisa juga bersifat mononeuropati, jadi hanya terbatas pada satu neuron atau satu nervus. Kemudian juga bisa berupa entrapment atau seperti CTS, adanya penyempitan saraf pada lorong-lorong keluarnya saraf itu sendiri.
Ini adalah klasifikasi neuropati diabetikum terbaru yang bisa saya sampaikan, di mana kalau kita sering dengar, biasanya kita kan tahu kalau pasien itu mengeluh hanya kesemutan, misalnya tuh terasa tebal. Ternyata neuropati diabetikum itu cakupannya lebih luas. Selain adanya keluhan tadi, dia juga bisa mengenai sistem otonom kita, baik itu dari kardiovaskular, kemudian gastrointestinal, urogenital, pseudomotor, serta sifatnya tidak harus selalu simetris. Jadi dia bisa hanya satu sisi, bersifat mononeuropati, ataupun sifatnya radikulopati. Oke, kita akan bahas mungkin sedikit demi sedikit dari tiap-tiap klasifikasi, di mana DSPN atau distal symmetric polyneuropathy adalah gejala dari neuropati diabetikum yang paling sering, yaitu sekitar 75%. Prevalensinya meningkat seiring dengan durasi diabetes itu sendiri, dengan definisi adanya gejala atau tanda disfungsi saraf perifer pada penderita DM setelah eksklusi penyebab lain. Jadi perlu diingat bahwa diagnosisnya adalah diagnosis eksklusi. Kapan sih kira-kira kita perlu mewarning atau mewaspadai kejadian ini terjadi pada pasien? Biasanya sih kalau pada DM tipe 1 kita perlu warning atau screening setiap 5 tahun, pada DM tipe 2 dari mulai dia terdiagnosis dan dilakukan setiap tahun. Dengan sifat yang khas. Jadi misalnya dia mengenai saraf besar, dia akan mengenai fungsi dari keseimbangan, kemudian pasien itu akan mengeluh adanya rasa kebas, kemudian gangguan keseimbangan, di mana pada dari pemeriksaan refleks dia akan menurun atau hilang, dari pemeriksaan vibrasi juga dia akan menurun atau hilang, dan dari pemeriksaan monofilamen dia juga akan menurun dan menghilang, dan proprioseptif juga akan terganggu. Pada otot-otot yang kecil, biasanya dia akan mengenai dari saraf-saraf nyeri. Jadi pasien itu akan merasa dia terbakar atau seperti tersetrum listrik atau seperti tertusuk-tusuk. Dan biasanya kita akan lakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan suhu, yaitu panas dan dingin, atau pemeriksaan tajam dan tumpul, yang itu akan terganggu. Dan perlu diingat sifatnya adalah simetris dengan gejala dominan sensoris dimulai dari distal, bertahap ke proksimal, dan dengan pola glove and stocking. Kemudian ini rangkumannya cukup bagus. Bagaimana sih kita mendiagnosis suatu peripheral neuropathy atau DSPN tadi? Untuk kita sebagai tenaga awal untuk di lapangan, yang pasti setelah kita melakukan anamnesis, kita perlu mencatat bagaimana sih dia onset dari gejala ini. Apakah dia akut, subakut, atau kronik. Kemudian bagaimana riwayat penyakit pasien, kemudian kita mengakses bagaimana gejala peripheral neuropatinya, kita lakukan pemeriksaan neurologi dan juga melakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya kita lihat dari segi onset. Kalau akut, biasanya kita mendapatkan diagnosis banding apa, dan biasanya pada diabetes mellitus kita dapatkan suatu onset yang kronik, diabetes neuropati. Jadi, untuk onset seperti yang biasa kita lakukan yaitu secret level dan fundamental core sangat penting untuk menentukan ke arah mana sih kita akan mengarahkan si pasien ini dengan keluhan neuropati. Kemudian ini ada beberapa diagnosis banding yang bisa kita dapatkan pada pasien-pasien dengan keluhan neuropati, apakah metabolik bisa berupa gangguan ginjal, gangguan hepar, juga bisa mengeluhkan gejala neuropati. Kemudian apakah dia ada infeksi, kemudian apakah ada gangguan nutrisi seperti defisiensi B12, juga sama bisa mengeluhkan gangguan neuropati yang mirip seperti neuropati diabetikum. Dan pemeriksaan lab tentu saja sesuai dengan ke arah mana sih kita curiga pasien ini dari segi anamnesis dan juga riwayat penyakit. Kemudian ini adalah beberapa instrumen untuk membantu kita di lapangan menentukan apakah dia pasiennya termasuk ke DSPN, ke gejala DSPN yaitu atau distal symmetrical polyneuropathy. Ini mungkin kita bisa lakukan secara cepat, mungkin ya nanti di praktek apakah pasien ini ada terasa kebas, kemudian dia terasa nyeri, kemudian apakah dia nggak terasa saat berjalan, kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa lakukan seperti tadi, bagaimana sih penampakan kaki pasien, bagaimana sih refleks dari sendi-sendinya, bagaimana sih persepsi vibrasi. Biasanya kita lakukan pemeriksaan vibrasi ini dengan menggunakan karung garpu kala dengan ukuran 128 Hz.
Selain instrumen mencegah tadi, kita bisa lakukan juga dengan Toronto Clinical Neuropathy Score. Ini juga untuk mendeteksi apakah dia terjadi distal symmetrical polyneuropathy atau tidak. Kemudian ada tambahan kuesioner lain yaitu Neuropathy Disability Score, di mana instrumen NDS ini juga bisa membantu kita menentukan prognosis. Bagaimana prognosis pasien ke depan? Apakah dia berpotensi untuk terjadinya ulkus atau berpotensi lebih berat? Misalnya apakah dia sampai bisa akan diamputasi? Jadi bisa menentukan prognosis untuk ke depannya. Kemudian pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan NMG. NMG ini kita bisa lakukan, tapi memang tidak di semua rumah sakit. Biasanya di rumah sakit rujukan tersier yang memang alatnya ada dan juga ada tenaganya. Di mana memang sifatnya kalau secara umum dia akan membentuk suatu leg dependent pattern yang artinya memang kaki atau tungkai bawah akan lebih berat terkena dibandingkan yang tungkai atas, maaf, ekstremitas atas. Kemudian biasanya akan muncul suatu lesi aksonal yang berarti ada hasil penurunan amplitudo dan sering sekali disertai dengan lesi demyelinisasi yang hasilnya adalah pemanjangan latensi distal dan KHS. Kemudian kita juga bisa melakukan tambahan yaitu EMG, bisa keuntungannya untuk EMG atau dengan jarum adalah bisa mendeteksi hilangnya sedikit akson. Jadi dia akan lebih sensitif dibandingkan ENMG untuk pemeriksaan EMG dengan jarum. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang DSPN, keluhan neuropati diabetikum yang paling sering, kita akan sedikit membahas mengenai neuropati otonom diabetikum. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada bisa karena gangguan pada kardiovaskular, pada gastrointestinal, urogenital dan juga sudomotor. Mungkin kalau pada kardiovaskular, pasien biasanya sering mengeluh palpitasi, kemudian bisa sering terjadi ortostatik hipotensi, di mana pasien mengeluh dia mudah merasa sempoyongan, kemudian ada penglihatannya kabur, dan juga kadang bisa sampai psikopat. Dan kita lakukan pemeriksaan, ternyata sudah terbukti pasien ini menderita OH. Kenapa ini penting? Karena dia bisa merupakan suatu faktor resiko independen terjadinya beberapa gangguan jantung. Kemudian untuk neuropati diabetikum otonom lainnya bisa berupa neuropati gastrointestinal seperti gastroparesis, konstipasi, diare, dan inkontinensia alvi. Kemudian pada neuropati urogenital bisa berupa disfungsi ereksi, ejakulasi retrograde, cistopati maupun neurogenic bladder, dan juga pada disfungsi sudomotor bisa berupa kulit kering, anhidrosis, intoleran terhadap panas, ataupun gustatory sweating. Yang pastinya ini kembali bahwa semua gejala ini kita harus pastikan tidak ada penyebab lain di luar diabetes mellitus ataupun penyakit gangguan hormon lain. Kemudian ini sedikit mengenai neuropati atipikal, biasanya karena biasanya kita mendapatkan pasien dengan keluhan simetris, tidak jarang juga bahwa pada penderita DM itu mengalami keluhan yang sifatnya hanya satu sisi atau hanya satu nervus, yaitu bisa hanya nervus medianus saja, seperti entrapment pada CTS, kemudian hanya nervus ulnaris saja, atau nervus peroneus saja, ataupun hanya nervus cranialis. Misalnya pasien tiba-tiba dia matanya ptosis, ataupun dia melihat pandangan double, itu bisa salah satu gejala dari neuropati atipikal efek komplikasi dari diabetes mellitus. Bisa juga berupa neuropati radiculoplexus atau yang sering mungkin kita pernah dengar berupa amyotropik diabetikum dengan gejala yang khas yaitu nyeri paha yang hebat, bisa sampai terjadi atrofi otot paha maupun kelemahan motorik. Efek dari insulin pun juga bisa membuat neuropati, neuritis insulin, jadi dia mengenai serat-serat kecil sehingga gejalanya biasanya lebih ke yang sensasi tertusuk-tusuk ataupun nyeri seperti itu, dan bisa juga dari efek perbaikan dari status glikemik yang awalnya misalnya sangat buruk dan tiba-tiba dia membaik, dia bisa membuat juga suatu neuropati atipikal. Mungkin sekian mengenai neuropati diabetikum dari saya. Jika mungkin ada masukan, ada pertanyaan, saya silakan.